Lamb of God, have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, Lamb of God. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, lahir batin, di dalam perlindungan dan berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, kesempatan ini, saya akan berbagi kepada Anda, bicara tentang berdoa yang tiada henti, dan apakah hal itu mungkin dilakukan oleh kita. Dan hal ini sebetulnya diperintahkan di dalam Alkitab sendiri. Kita lihat dari Alkitab apa kata dari Injil dan juga dari kitab-kitab yang lain. Kita melihat dari Injil Lukas bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu dari Lukas 18 ayat 1. Kemudian dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Kemudian lagi dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemudian dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, ini yang ada di dalam kitab suci. Lalu kita mau belajar dari para kudus sendiri, bagaimana mengerti, memahami, dan bahkan juga melaksanakan doa yang tiada henti ini. Kita melihat pertama dari Santo Paulus. Dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat 7 sampai 17, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti. Ya. Di sini Santo Paulus menekankan bahwa doa bukan hanya aktivitas tertentu, tetapi kondisi hati yang selalu terhubung dengan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga ada Santo Antonius Agung pada abad ketiga sampai 4. Doa dalam keheningan. Dia mengatakan jangan biarkan jiwamu jauh dari Tuhan, tetapi berbicaralah kepadanya seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. Di sini
Santo Antonius Agung sebagai bapak para pertapa mengajarkan bahwa doa terus-menerus bisa dilakukan melalui keheningan batin dan fokus pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat contoh yang lain dari Santo Yohanes Chrysostomus abad keempat, doa di setiap keadaan. Dia mengatakan lebih baik jiwamu menjadi bait doa daripada hanya mulutmu yang berdoa. Di sini Santo Yohanes Chrysostomus mengajarkan bahwa doa bukan hanya kata-kata, tetapi juga kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kemudian dari Santo Diadokus dari Pontiki. Pada abad kelima, dia mengatakan, siapapun yang ingin memasukkan ingatan akan Allah ke dalam hati, hendaknya terus-menerus menyerukan nama Yesus. Nah, di sini Santo Diadokus dari Potiki mengingatkan kita tentang nama Yesus yang dapat kita serukan terus-menerus, di mana akan melatih jiwa untuk tinggal dalam hadirat Allah, bahwa di tengah, bahkan di tengah kesibukan kita di dunia ini, kita dapat menyadari kehadiran Tuhan dengan menyerukan nama Yesus. Kemudian dari Santo Benediktus pada abad ke-6, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan pernah lebih mencintai sesuatu lebih dari Kristus. Santo Benediktus mengajarkan bahwa doa tidak hanya dilakukan dalam kapel, tetapi juga dalam pekerjaan sehari-hari dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Di sini Santo Benediktus mengajarkan para biarawan di biaranya bahwa memang berdoa itu tidak hanya pada jam-jam doa di kapel, tetapi dalam bekerja harian, dalam aktivitas harian juga dapat dilakukan dengan berdoa. Maka semboyannya terkenal dengan ora et labora, berdoa dan bekerja. Kemudian dari Santo Gregorius Palamas, yaitu abad ke-14, dia mengatakan, doa Yesus, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, adalah jalan menuju keintiman dengan Allah. Jadi melalui doa Yesus ini yang dalam rumusan panjangnya, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Atau rumusan yang pendek bahkan yaitu menyerukan nama Yesus. Di sini dia mempopulerkan praktek doa Yesus atau Jesus Prayer, sebuah doa pendek yang diulang terus-menerus dalam hati untuk mencapai hubungan mendalam dengan Tuhan. Nah, di sini juga kita dapat menerima pengajaran dari Santo Gregorius Palamas. Kemudian dari Santa Teresa dari Avila, doa sebagai persahabatan dengan Tuhan. Dia mengatakan doa bukanlah sekedar mengulang kata-kata, tetapi pertemanan dengan Dia, yaitu Tuhan yang kita tahu mengasihi kita. Di sini Santa Teresa dari Avila mengajarkan bahwa doa sejati adalah keintiman
dengan Tuhan, di mana kita berbicara dan mendengarkan Tuhan dengan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Santo Fransiskus de Sales, abad ke-17. Dia mengatakan, berdoalah sesering mungkin, bukan dengan panjang kata-kata, tetapi dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Di sini Santo Fransiskus de Sales menekankan bahwa doa tidak harus rumit, tetapi dapat berupa ungkapan sederhana cinta kepada Tuhan sepanjang hari. Jadi dalam kesempatan sehari-hari dapat dilakukan dengan berdoa singkat, mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau berikan. Ya Tuhan, lindungilah aku, Tuhan berkatilah aku. Ya, semacam seperti itu. Kemudian Santo Yohanes Maria Vianney pada abad ke-19, kehadiran Tuhan dalam doa. Kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja karena Dia selalu ada untuk kita. Di sini dia mengajarkan bahwa doa bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap aktivitas kita. Lalu di sini kita mau melihat apa inti ajaran dari para kudus tadi. Ya, sebagai perwakilan dari para kudus yang lain, di mana Tuhan memerintahkan, yaitu doa yang tiada henti. Bahwa doa bukan sekedar kata-kata, melainkan sikap hati. Nah, ini penting bahwa sikap hati terarah kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan. Kemudian hidup yang dijalani dengan kasih. Kita tahu Allah adalah kasih, ya. Maka kita akan hidup bersama Allah kalau hidup dalam kasih. Maka di sini hidup yang dijalani dengan kasih dan kesadaran akan kehadiran Allah adalah doa yang terus-menerus. Dan setiap orang, sekalipun sibuk, bisa berdoa tanpa henti jika hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, itulah inti dari ajaran para kudus tentang doa tiada henti. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan doa tanpa henti dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah doa Yesus sebagai salah satu doa batin, salah satu doa yang menunjukkan kepada kita untuk terus-menerus, tidak hanya dalam batin, tetapi juga bisa dalam kata-kata untuk mengulangi doa pendek, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Atau Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Ataupun juga Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih pendek lagi, Tuhan Yesus. Atau Yesus, Yesus, Yesus. Nah, ini akan membawa orang untuk mengarahkan diri kepada Tuhan, untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus, baik dalam saat doa hening, meditasi, atau maupun dalam aktivitas sehari-hari kehidupan kita. Lalu doa dalam pekerjaan. Melakukan segala pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, itu juga ditegaskan dalam Kolose 3:23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah sikap hati kita di mana bekerja kita juga persembahkan semua untuk Tuhan. Terutama yang jelas adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Tentu saja kalau kita sedang berbuat dosa, tentu tidak dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Dan justru dengan mengingatkan kita mempersembahkan pekerjaan kita yang kita lakukan kepada Tuhan, maka kita akan dihantar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lalu kita melihat yaitu keheningan batin, di mana kita menciptakan ruang untuk menyadari kehadiran Tuhan dan mendengarkan suaranya yang membawa pada kebenaran firman Tuhan. Dan ini kita akan dapat dibantu kalau kita sering merenungkan firman Tuhan melalui Lexio Divina, membaca kitab suci di dalam doa. Nah, di sini juga akan membantu kita memiliki keheningan batin di mana ada ruang menyadari kehadiran Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan yang sering kita latih, yaitu dengan mendengarkan melalui membaca firman Tuhan atau Alkitab. Kemudian yang keempat yaitu hidup dalam kasih. Jadi kita dalam hidup sehari-hari menjadikan seluruh hidup sebagai doa melalui perbuatan kasih kepada sesama, melalui kebaikan yang diulang-ulang, dan inilah yang disebut kebajikan. Melalui kebajikan cinta kasih ini, kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Demikian saudara-saudari yang dapat saya sharingkan untuk Anda semua. Semoga yang singkat ini memberikan kepada kita semangat untuk berdoa tiada henti. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.